berbeda dari kita. Nah, malam ini beliau akan membawakan mungkin lebih agak cepat, jadi kita punya kesempatan untuk berdiskusi lebih panjang. Jadi bagi teman-teman yang baru hadir, mohon diperhatikan, jangan setengah-setengah dari awal sampai akhir. Mana tahu ya, ini adalah jawaban doa-doa Anda yang diutus oleh Tuhan, yang mungkin dari segi kesehatan, mungkin juga dari finansial. Nah, semua ini nanti akan terjawab dari presentasi beliau. Silakan mencatat poin-poin, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, waktu dan tempat pada Pak Dokter Cokoda, kita persilakan, Dok. Terima Kita udah kasih. jadi admin ini, Dok. Ya, Sudah ya, oke. sudah. Ya, saya akan share screen. Ya, terima kasih Pak Aladin atas pembukaannya. Nah, ini sudah saya buka. Nah, ini sedikit ada perubahan-perubahan ya. Nah, dari apa yang saya akan ungkapkan, kemudian saya coba meramu dari kepustakaan yang ada dengan pengalaman yang ada pada diri saya dalam menghubungkan redox dengan beberapa penyakit. Rasanya topik masih sama, ya. Topiknya masih sama yang kemarin itu, yaitu kita akan berbicara perusahaan, kita akan berbicara edukasi saintifik dari Asia Redox, kemudian kita akan berbicara mengenai manfaat Asia Redox pada kehidupan manusia. Nah, sebelum saya menyampaikan tentang perusahaan, saya akan melihat dulu latar belakang. Ya, kenapa kita memilih Redox ini? Yaitu latar belakangnya seperti ini. Kita ini manusia terdiri dari biokemik, ya, kehidupan kimia sebetulnya di dalam tubuh kita. Jadi kita terdiri dari air, banyak sekali, lebih dari 70% air. Nah, di dalam air itu ada atom. Nah, atom itu berkumpul, direstruktur menjadi satu molekul. Banyak sekali molekul-molekul di dalam tubuh kita, yang nantinya dia bekerja dengan cara biokemik, elektrobiokemik. Dan nanti menghidupkan yang namanya sel. Nah, sel ini yang berkaitan dengan yang lain melalui satu sistem jaringan, hubungan satu dengan yang lain, yang kalau berkelompok akan membentuk organ. Nah, berdasarkan atas 6 komponen ini, kita mesti melihat kehidupan itu dengan satu bagian-bagian atau poin, titik poin-poin kehidupan terkecil, yaitu sel. Sel membentuk jaringan, sel jaringan membentuk organ, nah organ membentuk sistem kehidupan. Namanya sistem kehidupan itu adalah pergerakan dari pertumbuhan dan perkembangan yang seharusnya adalah harmonis. Karena ada yang mengatur. Jadi ada yang mengatur sistem tubuh kita ini. Nah, yang mengatur itu sang pengatur sangat indah, sangat mulia, sangat istimewa. Bahkan kita tidak bisa menjangkaunya. Nah, kita percayakan itu pada sang pencipta kehidupan. Karena ada sang pencipta kehidupan, beliau juga adalah satu-satunya yang ada di keabadian. Kita yakini, percayai, beliau itu adalah satu-satunya di keabadian. Nah, karena satu-satunya di keabadian, jangkauan pikiran kita tidak bisa untuk menjangkau itu. Karena kita terbatas hanya pada kehidupan fisik saja.
Nah, oleh karena itu, ada kehidupan-kehidupan yang bukan fisik, tapi non-fisik. Nah, karena fisik dan non-fisik itu mungkin tidak abadi, tentunya ada yang abadi. Nah, dari pengalaman kita belajar tentang keabadian, melalui kesadaran, kita belajar tentang teologi, namanya ilmu ketuhanan. Ya, maka kita akan bisa melihat bagaimana struktur manusia ini sangat indah. Nah, karena sangat indah dan manusia ini sudah sangat lama adanya, mungkin bermiliar juta tahun, triliun mungkin ya, kita tidak ngerti. Ya, oleh karena itu akan sangat banyak sekali peristiwa yang terjadi pada manusia. Nah, karena ada terjadi pada manusia, maka ada peristiwa di dalam tubuh internal, ada di luar tubuh dengan internal, ada sistem komunikasinya, baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Nah, di sini biasa kita sudah lakukan. Bagaimana kita menyelamatkan manusia itu dari satu sistem kesehatan. Nah, apa yang kita lakukan pada perkembangan yang lalu? Yang lalu kita hanya melihat manusia itu sebagai, kalau saya umpamakan sebagai pohon, ada pohon yang kering, ada pohon yang berdaun kuning, ada pohon berdaun hijau, ada yang berbunga, dan bahkan ada yang berbuah. Sama, manusia juga heterogen seperti ini. Jadi kalau mereka mengalami penyakit, kita hanya mengobati sakit cabangnya, sakit daunnya, sakit warnanya, sakit bunganya, sakit buahnya. Gak pernah kita obati yang sakit ini dengan satu cara yang sama. Kita berbeda-beda. Ada yang nutrisinya ditambah, ada pupuknya ditambah, ada daunnya dimodifikasi, ada bunganya dipancing dengan beberapa zat-zat kimia, ada buahnya dimodifikasi sehingga ada yang manis, masam, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah memperhatikan akar dari semua daun ini. Yang mana akar semua daun ini mengadakan komunikasi akar dengan cabang, daun, bunga, dan buahnya. Nah, disinilah letaknya redox ini. Peranan akar itu sangat penting, baik pada tumbuhan yang kering, setengah subur, subur, sangat subur, dan sampai berbuah yang indah. Nah, inilah kalau boleh saya asosiasi, hubungkan bahwa hubungan antara akar dengan komponen tubuh dari tumbuhan itu merupakan satu hubungan yang melalui satu sistem reduksi oksidasi yang kita sebut reduksi oksidasi signaling molekul, yaitu merupakan satu sistem komunikasi sel dalam kehidupan. Contohnya kayak begini, kita lahir sudah di dunia modern. Di dunia modern ini kita mempunyai sarana untuk mengobati, yaitu obat, fitofarmaka, nutrisi, dan targeting. Di zaman lampau, kita belum tahu obat, fitofarmaka, nutrisi, dan targeting. Tapi kita tahu vitamin, mineral, antioksidan, exotic juice, dan bagian sebagainya. Kita hanya mengobati orang dengan terbatasan ini. Tradisi yang kita gunakan suplemen nutrisi. Dengan adanya teknologi modern, kita mulai menggunakan obat. Yang mana obat ini tidak pernah dibutuhkan tubuh. Karena obat ini dibuat oleh manusia untuk mengubah struktur tubuh dengan cara maunya obat.
belum tentu bisa diterima oleh tubuh. Maka kita akan menerima side effect, efek sampingnya. Nah, ini yang berat. Ketika sekarang kita mulai jumpa, ada satu terobosan baru. Karena zaman sudah maju, kita bisa melakukan komunikasi, memahami komunikasi hubungan satu poin dengan poin lain, satu titik di dalam tubuh kita dengan titik yang lain. Nah, inilah yang penemuan redox signaling molekul ini di zaman postmodern ini yang arahnya adalah tidak cukup hanya sehat, dia harus menyelamatkan. Maka ini sesuatu yang sangat indah. Informasi terobosan baru dari bidang kesehatan. Yang nantinya tugas kita untuk menjawab missing link yang sudah hilang, ya, yang menyebabkan terjadinya berbagai peristiwa penuaan, berbagai stres oksidatif yang terjadi, berbagai tantangan polusi yang terjadi sebagai dampak dari kurangnya redox signaling dan tidak seimbangnya redox yang ada di dalam tubuh. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi ini? Tentunya bukan hanya menambah obat, tentunya bukan menambah nutrisi, tentunya bukan menambah yang lain. Baru begitu bukan dia tidak perlu. Namun dari penelitian puluhan ribu penelitian ini, mulai ditemukan bahwa sistem redox signaling yang kurang hanya bisa dibantu oleh sistem redox juga yang lebih baik. Nah, disinilah akhirnya ditemukan redox signaling molekul, yaitu Asia redox, yang umurnya lebih panjang, yang nantinya akan bisa membantu redox signaling yang ada di dalam tubuh kita untuk lebih sempurna, sehingga terjadi proses perbaikan, proses repair dari sel yang dulunya sangat lambat. Kalau ini kurang, ya redoxnya kurang, akan menjadi lebih cepat dan lebih baik dan lebih alami. Itu yang perlu diketahui, sehingga akan mulai merasakan proses penuaan yang berat menjadi diringankan atau dikurangi. Nah, inilah gunanya redox itu. Kalau kita lihat lagi proses kekurangan ini bisa dibagi-bagi. Pada orang usia muda mungkin redox signalingnya tidak terlalu kurang, oksidasi inflamasinya nggak kurang, antioksidan aktivitinya masih bagus. Ya wajar aja kalau dia fisiologi dalam tubuhnya, otaknya masih berfungsi bagus, reseptor jalannya nutrisi itu masih bagus, transmitternya masih berfungsi. Ya, tetapi ketika umur mulai pertengahan, redox itu mengalami stres, ketidakseimbangan. Reaktif oksidatif stres itu, spesies itu sangat besar, sedangkan reduksi spesies rendah. Maka oksidasi inflamasi akan berpengaruh. Terpengaruh oleh itu, antioksidan juga akan terpengaruh. Mulailah terjadi penuaan sel otak, sel sinap dari saraf, kemudian kemampuan dari sel menjadi menurun. Apalagi pada orang-orang yang berumur tua, ya, oksidasinya akan merusak, kemudian banyak terjadi inflamasi, kemudian aktivitas antioksidan sangat dibutuhkan. Namun tidak bisa dilakukan karena redox stresnya terlalu berlebih, ya. Nah, di mana di sini mitokondria akan mulai terganggu. Dia akan berubah fungsinya, kemudian reseptor fungsinya juga berubah, terjadilah keracunan, sel-selnya akan mati. Ini secara seluler kalau kita perhatikan. Nah, sekarang
ada perusahaan Asia Redox dengan latar belakang saintifik yang natural seperti tadi. Mereka menemukan terobosan saintifik redox signaling molekul yang pertumbuhan dan perkembangan dalam 15 tahun terakhir sangat bagus. Hasil redox signaling molekul yang dipakai oleh mitra-mitra Asia Redox sangat banyak yang menampilkan satu testimoni. Nah, tidakkah kita ingin menyehatkan tubuh kita agar keselamatan kehidupan menjadi lebih baik? Ketika mendengar bahwa perkembangan pertumbuhan perusahaan yang 15 tahun terakhir ini bagus. Nah, inilah tantangannya. Nah, saya melihat bahwa dari sudut perspektif saya sebagai dokter, spesialis, konsultan, ini cukup bagus. Kenapa enggak saya bagi gitu? Nah, sehingga disinilah kami mencoba menyusun satu strategi edukasi untuk memanfaatkan Asia Redox untuk kesejahteraan. Jadi kesehatan dan kesejahteraan kita. Ya, ada etos yang harus kita sadari dengan baik ya dari Ferdis Norton yang menolak farmasi untuk membeli perusahaannya karena ingin berbagi pada kita. Sedangkan kita yang awam ataupun yang dokter nggak mau tahu dengan ini. Maka apa yang diharapkan oleh Ferdis Norton ini akan menjadi sia-sia sebetulnya. Oleh karena itu saya menantang teman-teman atau siapapun di sini untuk coba sadari ini. 15 tahun itu tidak mudah. Perusahaan yang mempunyai sistem yang sudah paten, sudah dipakai dan banyak orang bisa mencapai maju dengan etos yang sangat indah, yaitu kejujuran dan kerendahan hati, semangat untuk mencapai integritas yang tinggi. Ya ini luar biasa. Makanya kami undang untuk mengajak teman-teman semua ini percaya masuk ke dalam ini dan kemudian kita mendapatkan hasil yang istimewa. Hasil apa yang kita dapat itu? Yang pertama, kekuatan tubuh kita akan kita bisa capai dalam waktu yang lebih singkat. Kemudian recovery dari perbaikan apabila tubuh yang kuat itu kita pakai, maka recovery-nya lebih cepat. Tentunya waktu yang kita rasakan terbatas, terutama bagi orang-orang yang tidak malas gitu ya. Kalau malas ya sudah silakan, nggak dapat ini gitu kan. Yang tidak malas, mari kita sama-sama meningkatkan kemampuan kita dalam waktu yang sangat terbatas. Kita contoh aja orang-orang olahragawan ini. Yang hebat-hebat saja pakai redox dan dia bisa berhasil mencapai juara. Kenapa kita yang mampu membeli dan bersedia untuk ikut ini tidak ikut sama mereka? Mereka sudah memberikan contoh, ya. Kemudian perusahaan sudah membuat satu sistem next level marketing, NML, berbeda dengan multi level marketing, karena produknya sangat unik. Yang penting kita bisa menyampaikannya. Apa yang kita sudah lakukan, minum, bagikan pada teman. Kalau ada yang berminat, ajak dia untuk ikut bersama mengembangkan seperti kita. Jadi produk ini sangat unik yang mesti kita bisa percayai. Karena perusahaan ini luar biasa sudah menciptakan sistem binary dan unilevel. Ini tidak ada yang lain sistem ini. Dan ini sudah berlaku dalam 15 tahun. Ya mungkin ada hal-hal yang mungkin perbaikan-perbaikan itu masih bisa kita terima, masuk akal dan rasional. Nah, ini saya mengajak teman-teman untuk menyadari kita diajak minum produk ini, beri aja 2 orang di bawah kita, kalau duplikasi itu kita lakukan dalam setahun untuk semuanya, bukan tidak mungkin dan itu bisa di atas kertas, kita bisa hitung. Paling tidak pendapatan kita menjadi $20.480. Ya dihitung saja mungkin sekitar 140 jutaan ya, atau dalam per bulan bisa 560 juta per bulan.
Susah mendapatkan itu. Saya sudah 40 tahun sebagai pegawai negeri, 38 tahun pegawai negeri, 2 tahun sudah pensiun. Untuk mendapatkan uang sebesar ini tidaklah mudah. Tapi dengan Redox, saya yakin kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Nah, nanti ini ada hal-hal ya kita bicarakan kemudian. Ya, perusahaan sudah menyediakan kita. Oleh karena itu, sekarang kita ajak coba untuk kita coba melihat saintifik dari satu Asia Redox ini. Standar saintifik dari perusahaan Asia Redox sudah kita dapatkan. Saintifik yang sangat istimewa dari USA, ya, yaitu FDA. Itu menjadi acuan para dokter di seluruh dunia. Ya, sehingga kalau saja kita tahu bahwa kita butuh redox, setiap orang butuh redox. Perusahaan sudah menyiapkan Asia Redox yang membantu redox di dalam tubuh kita. Bukankah ini sesuatu terobosan untuk Asia Redox? Kita sudah tinggal di depan mata untuk kita bisa sehat dan selamat. Ya, oleh karena itu, saya coba membantu teman-teman yang belum memahami. Mari kita sama-sama belajar dan sama-sama buktikan dampak dan manfaat redox ini untuk kesehatan kita. Karena kita terdiri dari berbagai macam sel. Mungkin ada sekitar 200 macam sel dalam tubuh kita. Nah, kemudian jumlah sel itu ada lebih dari 75 triliun sel yang nanti bersama-sama jaringan akan membentuk satu sistem organ. Organ ini akan dilakukan pergerakan kehidupannya dengan sistem, dan inilah kita. Jadi kalau kita yang sudah dari sejak lama kita dipengaruhi oleh satu pengetahuan dari obat. Wah, kalau sakit obat, sakit obat. Obat itu hanya memperhatikan satu poin saja. Tidak semuanya, tidak menyeluruh. Oleh karena itu kita harus berkembang sendiri untuk memperhatikan apa yang dilakukan tubuh kita dengan unsur-unsur yang sangat kecil di dalam organ tubuh kita. Ada titik-titik poin sel, satu dengan yang lainnya, di mana itu semua diketahui oleh satu sistem redox signaling molekul sebagai fondasi hubungan komunikasi di dalam kehidupan organ atau sel atau tubuh itu. Inilah yang kami sangat-sangat salut ya kepada perusahaan yang bisa membuat redox yang terdiri dari reaktif oksidatif spesies dan reduksi spesies yang merupakan satu reduksi oksidasi yang natif. Di dalam natif itu artinya dia murni sebagai satu zat yang mengatur keseimbangan sel di dalam tubuh kita. Kalau kita umpamakan nih, satu sel ini adalah satu kehidupan kita, karena memang kehidupan kita itu terdiri dari yang paling kecil adalah sel yang seimbang ini, harmonis ini, yang susunannya sangat kompleks ini, diatur oleh redox. Redox ROS akan menghancurkan sel ini kalau dia sudah tua. RS akan menumbuhkan sel barunya sebagai pengganti penghancuran sel tua. Dan itu berjalan terus-menerus sepanjang hidup kita, sesuai dengan jadwal umur sel itu. Kalau ini adalah satu rumah dari sel-sel bataku-bataku atau sel ini yang berfungsi melindungi rumah ini, di dalamnya ada banyak sekali komponen kehidupan. Ya, salah satunya di sini kita lihat ada api, ya, penghangat energi yang ada di dalam rumah ini. Kalau api ini asapnya itu keluar terlalu berlebih,
menandai di sini terjadi kebakaran. Nah, kalau ini kecil, menandai di sini kehidupannya lemah. Tidakkah nanti kira-kira redox signaling molekul ini adalah satu komponen seperti asap dapur ini? Nah, coba dipikirkan. Sehingga begitulah kerja redox nanti, ketika kita bisa padamkan ini atau tumbuhkan ini lebih kuat, maka kehidupan di dalam rumah ini akan bagus. Nah, begitu juga di dalam sel. Karena di dalam sel ini ada 98% dan menghasilkan ATP, 2% ROS dan RS. ROS-nya akan menghancurkan sel, RS-nya akan menumbuhkan sel. Ini kalau kita dalami pelan-pelan itu beberapa jam kuliah gitu. Ya, kita singkat saja. Jadi ada 7 terobosan Asia Redox. Redox ini stabil dalam waktu yang lebih panjang. Kadar redox di dalam dan di luar sel bisa diatur seoptimal mungkin sehingga dia berfungsi harmonis. Kemudian RSM eksternal berfungsi sama dengan redox di dalam sel. Namun dia bisa mengalami umur yang lebih panjang. Kemudian nanti bisa mempercepat produksi antioksidan. Ya, saya harap teman-teman juga nanti akan membaca hubungan-hubungan yang lain. Saya hanya menyampaikan singkatannya saja. Ya, RSM ini akan mengefektifkan antioksidan yang masuk dari luar. Ya, kemudian yang paling penting, kalau kita masih takut, khawatir, nggak ngerti, nggak ini, yang jelas RSM Redox ini tidak beracun, sudah ada sertifikatnya. 100% non-toksik. Coba aja, gitu. Jadi itulah yang kita coba motivasi teman-teman untuk menyadari ini. Bagaimana dia berkomunikasi? Ya pakai dengan cara digital. Digital ini apa? Kekuatan kehidupan. Bagaimana di dalamnya? Sudahlah, dokter akan melihat, memberikan gambar seperti ini. Lebih detail. Makin detail kita makin rumit. Karena perlu waktu bertahun-tahun untuk memahami ini. Misalnya satu sel di dalam satu jaringan ini berkomunikasi dengan sel yang lain. Lihat kursor ini. Dia berjarak antara dengan yang lain. Bagaimana dia tahu bahwa di kelompok yang lain ada sesuatu proses yang perlu diperbaiki? Tubuh sudah sangat indah. Ada melalui jalur pembuluh darah, ada melalui jalur pembuluh limfe, ada melalui jalur saraf, ada melalui membran sel, ada juga yang melalui satu pancaran redox yang merupakan satu kekuatan energi 0,00174 millivolt. Sangat kecil. Memang kalau kita raba mungkin tidak akan kena setrum ya untuk itu. Nah, tapi sel yang lainnya akan bisa membaca kondisi itu. Nah, inilah kalau kita detail mau melihat hubungan ini, ya sama kayak kita mempelajari kenapa sih handphone yang satu bisa berbicara pada jalur komunikasi nomor handphone yang lain dengan jarak yang sangat jauh. Nah, itu ada sistem. Nah, nanti kita pelajari lebih jauh tentang itu. Ya. Jadi itulah bagaimana redox ini akan membantu kita. Ya, dengan mudahnya kalau dalam satu sel ada teroris, maka dia akan berkomunikasi dengan yang lainnya, memberi kabar. Yang lainnya adalah sel-sel profesional, dia akan menyerang teroris ini, membersihkan teroris ini atau membunuh sel ini. Sehingga sel yang lainnya tidak terkena pengaruh ini dan bisa rusak. Nah, begitulah logika rasional cara berpikir kita. Nah, itu proses ya. Bagaimana scientific itu yang rasional, yang logik itu sudah ada di dalam pengaturannya. Nah, sekarang kita coba lebih cepat lagi. Apa sih manfaatnya kalau kita minum Asia Redox? Ini sangat bermanfaat. Redox kita setelah umur 20 tahun ke atas, dia akan berkurang setiap tahun 1%. Kalau kita sudah berumur 60 tahun, 40% keseimbangan redox
ROS dan RS yang ada di dalam sel itu sudah timpang dan menurun. Menurunnya 40%. Akibatnya terjadilah model-model penyakit. Nah, kalau kita mempunyai asiaridok yang lebih panjang umurnya, bisa membantu keseimbangan baru di sini melengkapi kekurangannya. Bukankah akan terjadi satu perubahan sel yang menjadi ke arah alami? Makanya dia akan mereverse dirinya menjadi satu hal normal. Seperti kita lihat nanti berikut, bagaimana orang-orang keriput setelah menggunakan asiaridok menjadi lebih halus. Dan perbedaan redox alami di dalam sel dan lamanya asiaridok, molekul asiaridok yang dari luar sel masuk ke dalam tubuh kita, ini akan membantu menyehatkan kita. Bukankah ini satu terobosan untuk melengkapi kekurangan kita? Nah, dalam penelitian lebih lanjut, ternyata redox mempengaruhi sampai ke tingkat DNA subseluler. Baik dia memprotek, baik dia merepair, baik dia menghancurkan, atau melindunginya sel itu. Nah, terlebih lagi asiaridok yang cukup aman ini, dia tidak toksik, tidak berbahaya. Kenapa mesti takut mencobanya gitu? Semahal apapun harganya, ini dibutuhkan oleh semua orang. Mestinya tidak ada kekhawatiran lagi gitu. Mestinya. Cuman karena kita kadang-kadang pelit untuk menjaga diri kita, ya akhirnya tidak mendapat dampak yang baik ini. Maka itu kesehatan tubuh dan keselamatan kehidupan secara holistik akan terbantu oleh asiaridok ini. Nah, ini bukanlah cara bagaimana vitamin, mineral bekerja, bagaimana obat bekerja. Jadi ya kita mempunyai satu terobosan yang baru untuk cara hidup sehat. Nah, bagaimana cara itu kita bisa diskusikan bersama. Kemudian ini yang sudah dipahami oleh perusahaan yang bekerja sama dengan universitas terkemuka, ternyata antioksidan yang kita kasih dari luar yang berlebih, kalau redox di dalam tubuh kita itu rendah, ini hanya digunakan sangat sedikit. Mubasirlah antioksidan yang kita masukkan yang cukup mahal dan banyak itu. Nah, ini juga salah satu skematik ya, di mana kalau ROS jauh lebih tinggi daripada antioksidan yang ada di sini atau reduksi spesies yang ada di dalam molekul sel kita, maka inilah yang nanti akan mempengaruhi DNA kita. DNA kita akan terserang oleh ROS ini, berubahlah dia mengalami transcription. Begitu juga lemak akan mengalami oksidasi lipid, maka terjadi penumpukan lipid di pembuluh darah. Kemudian berubah protein diserang oleh ROS ini, maka protein akan menjadi molekul-molekul yang merusak sistem di dalam sel tubuh kita dan selanjutnya jaringan dan organ akan rusak. Nah, dulu memang ini adalah impossible. Dulu. Sekarang sudah tidak lagi. Karena mereka bisa membuat yang air garam murni dijadikan atom dan direstruktur menjadi satu molekul redox yang stabil dalam 18 bulan di dalam botol biru ini. Dan kemudian kalau sudah dibuka selama 30 hari bisa stabil, akan sangat membantu tubuh kita karena umurnya akan lebih panjang di dalam sel dan di dalam tubuh kita. Dia akan memberikan sinyal-sinyal yang baik kepada sistem kehidupan sel kita. Sehingga nantinya kita akan lihat. Dan ini bukan omong kosong, ya, tetapi ada banyak tulisan-tulisan ilmiah yang bisa masuk akal kita kalau kita baca, kalau kita hayati, kalau kita mau terima, ya, sehingga inilah yang menjadi breakthrough, terobosan baru,
banyak dokter-dokter medis, anestesi, emergensi membantu perusahaan Redox ini untuk bisa memasarkan Asia Redox ini sehingga banyak orang tertolong, ya. Terlebih mereka sudah mengetes produknya 100% non-toksik. Nah, begitu juga ini hanya penguatan saja, seperti saya sudah terangkan, ya, umpamakan ini mesti berulang-ulang kita sadari bahwa sel itu bisa memberikan sinyal, satu dengan yang lainnya bisa menangkap sinyal. Ketika menangkap sinyal, dia bisa berfungsi seperti yang seharusnya alami. Maka itu bukan tidak mungkin ya, berbagai macam kelainan-kelainan otak, saraf yang terkait dengan fungsinya, ya, yaitu memberikan satu perbaikan pada sistem, hormon, dan lain-lain, ya, jantung, pencernaan, dan lain-lain, ini akan terjadi di masa depan, ya. Bukan di masa depan, terjadi sekarang kalau kita minum Redox, ya. Nah, ini bagaimana proses signal itu memprotek, merepair, mereplace, dan merespon, ya, oksidatif stres yang muncul di dalam tubuhnya. Jadi mereka bisa melakukan sendiri ini dengan baik, asal kita kenali. Nah, ketika ada tanda di luar tubuh itu sakit, seberapa berat sakitnya, kapan terjadinya, bagaimana sakitnya, kita bisa bantu dengan antioksidan yang menetralkan oksidasi stres ini. Nah, ini memang webinar ini penerangan saya akan agak cepat bagi orang-orang yang baru. Nah, saya sarankan untuk berulang-ulang mengikuti webinar ini sehingga nanti bisa menangkap. Karena kami tidak bisa menyampaikan pelan-pelan, karena kalau pelan-pelan waktunya habis, karena nanti waktunya hanya terbatas. Nanti dengan bertambahnya pemahaman kita, maka ini akan kita bisa terima lebih cepat. Sebagai dokter spesialis konsultan, ya, saya cukup tertarik dengan informasi dari Asia Redox ini. Mereka sudah meneliti salah satu reseptor EGR1. Banyak sekali proses-proses kelainan organ, sel, sistem yang terjadi melalui 15 pathway ini bisa tertolong dengan pemberian Asia Redox. Cuman berapa persen evidence base-nya belum disampaikan oleh perusahaan. Dan satu persatu nanti para pengguna Redox itu akan ikut meningkatkan pengetahuan kita, ya, untuk meyakini bahwa Redox ini akan membantu lebih banyak lagi. Jadi saya sangat tertarik dengan Redox ini karena dia sendiri bisa menaikkan 800% dari glutathione, efektivitas glutathione sebagai antioksidan. 500% meningkatkan SOD. Nah, yang ingin tahu dengan ini, lowering oxidized LDL, yang menurunkan oksidasi dari DNA, silahkan membaca buku-buku kepustakaannya. Karena itu semua bisa dijawab di sana, ya, dengan sangat rasional, ya, ini. Kemudian penelitian, ya, dalam 8 minggu, ya, untuk kelainan di kulit, ya, ini kemudian bisa mengaktifkan beberapa sistem, ya, imun sistem, inflammatory response, kardiovaskuler, kesehatan pencernaan, modulasi hormon bisa dibantu oleh Asia Redox ini dengan menyeimbangkan kadar reduksi reaktif oksidatif spesies dan reduksi spesies yang ada di dalam sel melalui bantuan Asia Redox dari luar, ya, yang langsung menyentuh kulit namanya gel, yang nanti langsung menyentuh sel namanya Asia Redox, ya. Nah, saya sebagai spesialis penyakit dalam yang sering berkecimpung dengan
kelainan organ-organ dalam maka ada hal-hal yang menarik sebetulnya di dalam bagaimana keseimbangan sistem aktivitas kehidupan masing-masing organ ini bisa dicapai keharmonisannya ketika orang-orang mengkonsumsi Asiaridok dan apalagi mau dikombinasi dengan gel dari Renew 28 ya. Ini sangat scientific ya, karena memang sudah diketahui ROS itu akan mempengaruhi namanya NF-kappa B. NF-kappa B akan banyak terkait dengan respon inflamasi ya, dan penyakit banyak terkait oleh respon inflamasi akut, respon inflamasi yang kronik. Kemudian begitu juga pikiran, menenangkan itu, di mana modulasi hormon yang bisa mengeluarkan melatonin, ini juga dipengaruhi oleh adanya oksidasi dari melatonin itu, yang nantinya akan bisa menurunkan keadaan-keadaan yang teroksidasi ya, dari oksidatif stres itu. Jadi Asiaridok yang sudah bisa kita dapatkan produknya ada 11 macam untuk Indonesia ya. Nah, untuk Malaysia juga mungkin sekarang sudah bertambah dengan perusahaan Asia yang dalam hal ini ada di Utah, kemudian kita berada di Indonesia, jaraknya cukup jauh. Setiap kali dia membuat tuh ada 18 bulan kesempatan memanfaatkannya, itu mesti kita manfaatkan dengan cepat ya, untuk bisa meningkatkan kesehatan kita. Kemudian sistem regulasi kesehatan dan keselamatan dunia itu diharapkan nanti kita bisa membantu, ikut berperan pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan selanjutnya bangsa kita. Amin. Nah, ini contoh-contoh produknya, ada nutrisi, tapi semua power by Redox. Ya. Begitu juga orang-orang yang mempunyai niat ya untuk menata tubuhnya menjadi lebih langsing atau menjadi lebih gemuk ya. Ini bisa kita lakukan melalui bantuan Asiaridok. Begitu juga yang sudah usia kadang belum bisa menerima keriput dari kulit-kulit kita, ya ini kita bisa pakai Renew 28 dan Asiaridok itu. Begitu juga tenaga ya dan lain-lain. Ini sangat istimewa ya untuk nyeri, ini saya yakini karena ini menjadi ikon saya ya. Ketika saya berikan Renew 28, hampir semua yang saya berikan mendapat manfaat dan dia akan mengalami repeat order. Ya. Saya tidak detail kasih ya, tahu bahwa fungsi dan manfaat molekul redox ini sebagai gen regulasi, jadi dia akan memanage oksidasi stres dan kemudian memprotek sel itu dari kerusakan. Begitu juga dia memprotek sel dari kerusakan ya karena menggunakan kekuatan reaksi biokemik ya. Kemudian sel repair dan recovery dia akan menyeimbangkan ya seluler ya sel itu dan integritas dari sel itu diperbaiki sehingga dia akan berfungsi profesional. Nah, respon adaptif ini sangat membantu ya terutama pada bagaimana sel-sel yang di luar atau di dalam lingkungan organ itu akan bisa dipacu atau dikurangi atau dihancurkan. Ini bisa kita lihat ya dalam perbaikan-perbaikan orang yang mengalami gangren dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya Redox itu adalah tukang yang ada di dalam tubuh kita yang membangun sel tubuh kita menjadi harmonis. Tukangnya. Bahannya apa? Bahannya ya bisa saja nutrisi, bisa saja yang lain-lain. Tapi tanpa tukang yang istimewa, tanpa redox yang cukup seimbang di dalam sel itu, maka bangunan ini tidak sehat dan tidak akan selamat bangunan ini. Nah, sebagai simpulan sekarang
Asia redox adalah molekul redox signaling yang stabil dalam waktu lebih panjang dibandingkan redox sel tubuh kita. Asia redox akan menunjang fungsi dan peran redox alami sel lebih optimal karena dia tidak hanya menurun saja sesuai dengan umur dari sel itu, tetapi dia juga bisa membantu DNA dari sel yang menurun tadi untuk di-reverse kembali ke arah normal. Nah, inilah yang menjanjikan sekali sebetulnya untuk perubahan-perubahan penyakit yang mendasar pada akarnya. Asia Redox memperoleh sertifikat SIF non-toxic, ya. Kemudian sebagai kategori baru dalam kesehatan, kadang-kadang mereka tidak bisa memasukkan dalam kategori biasa, ya, ini mesti baru, dan kemudian Asia Redox tidak terdeteksi doping pada penggunanya. Jadi, olahragawan yang menggunakan redox tidak terdeteksi doping. Jadi Asia Redox dapat menunjang penghasilan tambahan kita. Ya, kalau kita mau membagikan informasi Asia Redox pada yang lain. Nah, itulah harapan saya sehingga banyak orang mau mengikutinya, mungkin member-member saya dia akan bisa mengajak teman-temannya juga yang baru, mudah-mudahan dia bisa membantu perkembangan redox di Indonesia ya sehingga banyak orang kita yang menjadi lebih sehat. Amin. Ya, saya kira itu dulu Pak Aladin dan mudah-mudahan bisa dipahami ya Amin. karena saya menyampaikannya dengan agak cepat ya, agak cepat. Mungkin kalau yang baru, mungkin ada pertanyaan atau yang lama, mungkin perlu pendalaman, kita bisa mendiskusikan dalam beberapa saat. Terima Oke. kasih Pak Aladin, saya kembalikan pada Pak Aladin. Terima kasih, Dok.